tepatnya malam yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih sayang kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah untuk senantiasa beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan dan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Kita patut bersyukur kepada Allah karena atas hidayahnya, atas petunjuknya. Pada malam hari ini juga kita bisa melaksanakan kegiatan i'tikaf di Masjid Jami'atul Rahmah yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai bekal untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri, bahwa manfaatkanlah momentum dari datangnya bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu apakah kita bisa berjumpa secara sempurna dengan bulan suci Ramadan ini. Dan kita juga tidak tahu apakah tahun depan kita bisa berjumpa lagi atau tidak. Bapak Ibu, kita lihat sekarang di sekeliling kita, satu persatu kawan-kawan kita, saudara kita, teman-teman kita sudah mulai berpulang. Artinya kita ambil iktibar bahwa sebentar lagi kita juga akan berpulang. Dan kepulangan kita adalah ke rumahnya Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah agar wafatnya kita kelak dalam keadaan yang baik. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama khusus untuk amalan di 10 hari bulan suci Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Dan berharap juga saya kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap istiqomah di tahun-tahun berikutnya. Pertama, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tentang bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar agar wafat kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Rasul bersabda, "Man shalla sholatal isya." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jama'atin, dilaksanakan dalam keadaan berjamaah, faqad akhadha bihadzi lailatul qadar, maka sesungguhnya sungguh beruntunglah dia akan meraih Lailatul Qadar. Maka saya berharap kepada kita semua tetap istiqomah untuk sholat 5 waktu berjamaah, dan untuk Lailatul Qadar di 10 malam terakhir istiqomah untuk berjamaah sholat isya. Sebab jujur saja ada di antara teman-teman kita, dia mengejar sholat tarawih yang sudah berjamaah, sementara ia melaksanakan sholat isya-nya munfarid atau sendirian. Sholat isya tetap sah, tetapi keutamaannya dia tidak dapat. Jadi jangan pernah lupa untuk secara berjamaah, karena memang sholat ini merupakan satu-satunya media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hidupkan malam-malam itu dengan qiyamul lail. Qiyamul lail artinya mendirikan ibadah pada malam hari, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Rangkaian qiyamul lail itu, pertama kita laksanakan sholat tarawih dengan witirnya. Yang kedua, kita laksanakan sholat sunnah di malam hari setelah kita tidur. Setelah kita tidur walau sesaat, itulah yang disebut dengan tahajud.
rangkaian sholat tahajud atau qiyamul lail itu sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Pertama, kita bangun, lalu kita segera mengambil air wudu, kemudian kita sholat sunnah wudu kalau memungkinkan. Kalau ternyata kita lakukan iktikaf lagi di masjid setelah berwudu, pertama kita sholat sunat wudu, yang kedua sholat sunat tahiyatul masjid, yang ketiga kita sholat sunat taubah. Kalau memungkinkan kita sholat sunat tasbih. Tapi kalau tidak memungkinkan kita lakukan membaca Al-Quranul Karim. Dan tadi saya lihat dalam ronton acara kita ada tahsin atau iqra Quran, membaca Al-Quran bersama-sama supaya nanti khatamnya juga khatamnya bersama-sama. Insya Allah ini amalan yang baik. Tidak ada amalan yang sia-sia Bapak Ibu. Yang sia-sia itu adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal. Ini adalah langkah baik kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan simaan Al-Quran bersama-sama itu bid'ah, saya agak sedih juga. Karena apa yang kita lakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat tahajud ini sesuai dengan kemampuan. Saya tadi sengaja membaca ayat-ayat pendek dengan perlahan-lahan. Maksud saya adalah karena beda dengan sholat tarawih. Kalau sholat sunat tarawih mungkin kita agak nunggu, tapi sholat sunat tahajud kita bacakan dengan tadarruh wal khusyuk, dengan penuh harap dan kekhusyukan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah Ramadan mau sholat tahajud di rumah, bacalah surat yang memang kita kuasai pelan-pelan sehingga kita dapat khaufnya, kita dapat rojaknya, kita dapat ketakutannya kepada Allah, dan kita juga dapat pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah sholat sunat tahajud, perbanyaklah kita berzikir. Karena ini di bulan suci Ramadan, memang zikir yang disunahkan untuk memperbanyak amalan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sedangkan doa yang memang disunahkan untuk terus diulang-ulang dalam hadis dari Aisyah, riwayat Imam At-Tirmidzi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, man qara'a fi Lailatul Qadar?" Apa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar? Walaupun tidak tahu, kami berharap dapat malam Lailatul Qadar itu. Beliau berkata, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Karena mufrad ya, tapi kalau kita sama-sama fa'fu anna. Au fi riwayatin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada karimnya, tapi dua-duanya ada dalam riwayat hadis tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mau sambung karim, silakan. Tidak membaca karim juga tidak apa-apa. Terus berulang-ulang. Apakah itu dibaca setiap selesai sholat? Bagus. Tapi dalam keadaan apapun kita tetap istiqomah. Artinya gini, aktivitas apapun, zikir tadi itu jangan lepas. Sambil naik motor, ngantar anak ke sekolah, ibu-ibunya masak, bapaknya berangkat kerja, baca asyhadu an la ilaha illallah tadi langsung disambung dengan doa. Jadi kalau kami mengajarkan kepada para santri begini, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anni. Au fi riwayatin, ditambah dalam riwayat lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Jadi basahi lisan kita dengan kalimat zikir. Bapak Ibu, kita ini mohon maaf, bukan bermaksud mengkerdilkan, bukan bermaksud mengkecilkan, tapi memang kita ini sudah rata-rata usia kita ini mau sudah siap, gak siap, mau gak mau, sebentar lagi akan Allah panggil, akan Allah jemput, karena perkara kematian tidak memandang umur, betul ya? Berapa kasus banyak saya alami itu, karena pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya menjadi pembina kerohanian beberapa rumah sakit. Orang yang sakit sudah parah, enggak meninggal, yang meninggal malah yang menjaga orang sakit. Banyak itu kejadian. Nah, kita enggak mau seperti itu. Kita merasa sehat walafiat, kita menjaga orang yang sakit, malah kita yang lebih dahulu meninggal. Dan saya juga enggak mau kita ini wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Basahi lisan kita dengan zikir, basahi lisan kita dengan doa-doa yang baik. Saya pernah sampaikan, sekedar mengulang, karena saya sering melihat orang itu wafatnya dalam keadaan tidak baik, karena mulutnya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Di salah satu rumah sakit pemerintah saya pernah melihat jam 2:30 malam ketika orang tua saya sakit komplikasi diabetes dengan jantung, sudah almarhum orang tua saya bersama adik ipar saya jaga. Tiba-tiba pasien dari kamar sebelah itu, Bapak Ibu, teriak-teriak, matanya terbelalak ke atas, tangannya menghalau-halau ke atas, seolah-olah sedang mengusir sesuatu dari atas kepalanya, dari atas ubun-ubunnya. Keluar kata-kata begini, dia pakai bahasa daerah. Bisa saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia daerah juga. Pergi kamu, aku tidak mau ikut kamu. Pergi kamu, aku tidak mau ikut kamu. Aku tidak mau. Sambil mau lompat dari lantai 3, sambil menghalau-halau bilang pergi. Keluar kalimat-kalimat yang gak pantas, Bapak Ibu. Ya, kalimat binatang lah, mencarut, pergi. Akhirnya saya panggil suster kontak satpam. Kami berempat menahan orang tersebut agar tidak lompat. Kami ikat di kasur pakai kain selimut karena nggak ada talinya. Kain selimut diikat, pergi, tetap berontak sambil mengeluarkan kalimat sumpah serapah. Kita bimbing dia dengan kalimat syahadat. Apa yang dia bilang? Tidak, jangan, aku nggak mau baca. Ngeyel, bahasanya begitu. Malah kami yang dimaki-makinya. Tidak, aku nggak mau baca. Akhirnya ya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kemudian saya tanya sama yang menjaga, karena yang menjaga pada saat kejadian tersebut sedang turun ke bawah. Pas naik ke atas dia kaget melihat kami sudah heboh, tapi sudah keburu meninggal. Lalu saya tanya sama yang menjaga, adik siapa? Adik anaknya? Bukan, Pak. Jadi siapa dek? Saya tetangganya, Pak. Lalu saya diupah untuk menjaga bapak ini, diupah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa merawat orang tua yang sakit di rumah sakit, mengupahkan orang itu hukumnya boleh, mubah, boleh. Karena niat kita juga dalam rangka bekerja mengumpulkan biaya untuk pengobatan orang tua yang sakit, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan diserahkan sepenuhnya, kontrol juga. Yang nggak boleh ini kalau kita sudah sikapnya apatis, sudah cuek. Jadi saya tanya, anak-anaknya pada kemana? Itulah Pak, anak-anaknya nggak mau menjaga.
waktu sehat, dia sering marah-marah, sering mencarut. Sakit juga ternyata mencarutnya makin menjadi-jadi. Saya Bapak Ibu dalam fenomena masyarakat sering melihat seperti ini. Ada nggak orang seperti itu? Sehat dia marah-marah, sakit pun dia juga tetap marah-marah, keluar kata-kata yang nggak pantas. Marah boleh, silakan, emosi boleh, silakan, tapi jangan keluar kata-kata yang tidak pantas, apalagi sampai mencarut. Disitulah saya beristighfar, saya ambil iktibar. Ternyata mulut kita ini menuntut kepada apa yang menjadi bawaan kita kelak saat dicabut nyawa. Artinya amal kita, lisan kita akan menuntut kita nanti di akhirat. Maka kalau kita ingin dituntut dalam keadaan yang baik, basahi lisan kita dengan zikir. Saya punya murid saya perempuan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini kenal, karena dia anak seorang ustadz dan dia kawan karib saya dari masa lajang. Jadi anaknya ini suka sekali mengaji Bapak Ibu, suka sekali mengaji, dan dia hobi baca sholawat. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu saya memang sudah dengar kabar bahwa anaknya masuk ke rumah sakit. Jadi saya belum sempat menjenguk. Saya waktu itu masih di Kuntu, sedang ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Ke Kuntu malam Minggu, malam Ahad. Malam Ahad itu saya ditelepon sama beliau. Ustaz, datanglah ke rumah, anak saya sakit. Datanglah ke rumah sakit, anak saya sakit, dirawat di RSUD. Belum sempat Pak Haji, mungkin besok pulang dari Kuntu, pagi itu saya akan masuk ke rumah sakit. Ternyata saya pulangnya siang, habis zuhur, karena badan capek. Saya bilang sama istri saya, nanti sore kita tengok anak kawan ayah. Di mana? RSUD. Istirahatlah dulu, ya. Tapi saya malah nggak tenang Bapak Ibu sekalian. Asar itu langsung saya bilang bergegas, Bu, pikiran ayah nggak tenang nih. Itu kawan akrab saya dari masa lajang. Ayo kita tengok. Ya, berangkat kami ke rumah sakit. Di tengah perjalanan saya beli sate, saya beli nasi uduk di jalan Hang Tuah dekat jembatan Said itu. Saya bilang ini mungkin kawan ayah ini belum makan, belum ada apa-apa. Sampai di rumah sakit ternyata betul Bapak Ibu, sate yang saya bawa, nasi yang saya bawa dimakan dengan lahapnya. Saya minta izin pagi, saya mau masuk ke IGD. Bareng-bareng lah Pak Ripet, oke, bareng-bareng. Pas masuk ke dalam, apa yang terjadi? Dia bilang begini, ayah, titip abang, titip kakak, titip adik. Kawan saya bilang, kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Enggak, titip ayah, titip abang, titip kakak, titip adik. Sama istrinya juga, ya Bu ya. Nangislah kawan saya ini, suami istri. Jangan ngomong begitu, pokoknya jangan ngomong begitu. Ini Pak Bu, anak yang memang dia sayangi, karena dia qori'ah. Dia qori'ah, suaranya bagus, karena murid saya. Jadi saya bilang, Pak Haji keluar dulu, biar saya yang nemenin sama istri saya. Keluar. Ketika keluar, muka saya dipegang, dielus-elusnya. Baru kelas 3 MTS Bapak Ibu. Ini Pak Ustadz Arifin, iya. Pak Ustadz Arifin, iya. Benar. Dipegangnya lagi tangan saya, digenggamnya tangan saya ini. Dan dia bilang begini, Pak Ustadz, titip ayah ya, titip ibu ya. Iya. Saya bilang begitu. Iya, gak usah khawatir. Nanti Ustadz tetap akan sering ke rumah ayahmu, karena tetangga Bapak Ibu. Baru selesai ngomong begitu, apa yang dia bilang? Ustadz, kita baca sholawat yang kemarin yuk. Sholawat yang mana? Tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub. Tibbil qulub ini obat penyembuh
Jadi kalau Bapak Ibu sakit, mau sakit rohani, mau sakit badan, baca sholawat tibil dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tibil qulubi wa dawa wa afiyatin. Apa Bapak Ibu? Enggak apa. Nanti cari aja lah di internet. Ya. Baca sholawat tibil qulub. Selesai baca sholawat tibil qulub, meninggal. Nah, yang membuat kawan saya ini terpukul dalam keadaan wafat tidak dalam pelukan, justru dalam pelukan saya. Jadi ketika saya peluk istri saya keluar, saya panggil kawan saya ini, langsunglah menangis sejadi-jadinya. Memang sudah 5 hari dirawat, kondisinya tidak stabil terus. Jadi rupanya beliau ingin pergi, orang tuanya masih agak berat melepaskannya, Bapak Ibu. Berat untuk melepaskannya. Jadi saya minta, yuk kita basahi lisan kita dengan zikir. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sudah jam 4:15, kita waktunya sahur. Tapi izin Bapak Ibu, saya nanti sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Pondok Mayan. Karena nanti habis sholat subuh ngisi kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan ini perdana. Ini tiap tahun atau baru kali ini Pak? Mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki, kita sempurnakan lagi. Tapi alhamdulillah nonton acara udah saya tengok sudah perfect. Mudah-mudahan tetap berjalan. Siapapun itu nanti sudah ada gambaran. Oh, seperti inilah kajian etika. Kalau nanti misalnya mau ditambah dengan tahsin, boleh silakan, tergantung kondisi kita. Atau misalnya nanti mau ditanyakan apa, ada sesi tanya jawab lagi, boleh di lain waktu dan kesempatan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.